Gua kurang suka lihat jarumnya yang agak goyang dompet ini. Lo bisa lihat tuh kayak goyang dompet begitu. Tapi gua kurang suka. Untuk rem belakang enak banget, rem depan enak banget. Napasnya gua nggak ngerasa panjang ya, napasnya pendek ini. Oke, ketemu lagi sama gua di channel Touring Anak Soleh, channel yang ngebahas semua terkait dengan pertouringan. Mau pakai motor, mau pakai mobil, nggak ada masalah. Oke, gua kemarin baru selesai touring Bogor, Bandung, Lembang, Ciwidey, Ranca Bali, Naringgul, lalu spot terakhir itu gua di Karangpotong Ocean View. Lalu setelah itu gua balik, itu sekitar 413an atau 400 berapa gitu ya kilometer ya. Dan gua nginep kemarin di Lembang. Ada hal yang menarik ketika kemarin gua berjalan dari Lembang ke Karangpotong View, yaitu ketika gua melalui jalan Ranca Bali dan Naringgul tentunya. Gua bertemu dengan sejumlah motoris ya, sejumlah pengendara-pengendara motor yang berkelompok. Mereka sepertinya juga sedang touring. Itu di hari Jumat ya, di hari Jumat pagi. Tentu macam-macam yang gua lihat. Ada yang mereka pakai motor matic seperti gua pakai PCX 160. Ada yang juga pakai motor-motor batangan gitu ya, motor kopling gitu. Tentu ketika lihat motor kopling gitu, motor touring gitu kan, motor adventure dengan box 3 box gitu kan, di kanan kiri, lalu di belakang itu ada, kayaknya seru ya punya motor kayak gitu. Dan gua sempat bahas juga di video gua pada saat di perjalanan dari Naringgul itu terkait dengan kelebihan kalau kita pakai motor yang cc gede. Jadi sekarang gua lagi cari motor, tapi gua nggak cari motor yang cc-nya gede, nggak. Gua cari motor yang cc-nya ya cuma 200-an aja gitu ya. Sebab semakin besar cc-nya, kayaknya kualitas bahan bakarnya harus semakin bagus, dan bodinya juga semakin berat gitu ya. Dan biasanya perawatannya juga jadi lebih banyak gitu. Jadi gua rasa gua belum siap buat itu, tapi gue pengen banget punya motor batangan gitu, motor kopling gitu ya, yang gua bisa pakai buat touring. Gua nggak niatin ini buat touring jarak jauh, nggak ya, sejauh-jauhnya paling cuma Jawa Barat aja gitu ya gua pakai nantinya gitu. Cuman mungkin gua hanya pakai untuk di dalam kota ketika gua touring, bukan touring tapi untuk motovlog biar daily motovlog gitu ya. Gua kalau beli makanan, gua review makanan apa dan lain-lain, beli di mana, paling buat itu aja yang gua pakainya gitu. Tapi gue pengen punya motor itu. Jadi gue cari-cari yang murah meriah gitu ya, yang bisa gue beli itu. Ada beberapa kandidat. Yang satu udah sempet gue kunjungin, itu dia NSR yang build up dari Thailand gitu ya, CBU. Cuman barangnya nggak sesuai dengan apa yang gua harapin gitu ya. Gua tertarik karena ground clearance-nya lumayan, dia lumayan tinggi gitu ya. Kalau motor gua yang PCX ini kan cuma 135 atau 153 gitu ya, 153 kalau nggak salah. Sedangkan kalau yang kemarin itu yang NSR CBU itu 163-an, 163. Kan lumayan ya, menurut gue lumayan. Semakin ground clearance semakin tinggi kan lumayan enak ya kalau buat, ya kalaupun ketemu sama rute-rute yang agak terabas-terabas dikit gitu ya.
Nah, lalu gue cari-cari lagi, akhirnya gue lihat ada satu motor yang gue tuh kalau milih motor, gue seneng kalau gue beli motor itu gue udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Maksudnya itu motor udah terlahir ganteng, paling cuman kelengkapan aja sesuai dengan kebutuhan. Itu yang gue selalu cari. Kenapa gue kemarin pilih NSR ya? Karena memang ganteng. Secara genetiknya dia tampilannya udah oke banget gitu. Tapi ya karena apa yang gue lihat tidak sesuai dengan apa yang difoto gitu, dan gue lihat cek kondisinya buat gue itu kurang bagus gitu, akhirnya gue menjatuhkan pilihan gue sama satu lagi ini, ada Kawasaki Bajaj Pulsar NS200. Kawasaki Bajaj Pulsar, kayaknya aneh gitu ya. Yang jelas memang gue lihat secara genetik ini tampilannya keren, dia pakai Delta Box. Lalu ini yang paling gue suka, cakram depan dan belakang. Gue suka banget. Gue kurang suka untuk sekarang ini motor yang belakangnya masih tromol tuh gue kurang suka. Apalagi untuk motor batangan ya, motor kopling gue nggak suka. Jadi ini keren banget ya, motornya depan belakang cakram. Lalu handle tangannya gitu ya, buat stangnya itu nggak terlalu melebar gitu. Nah, ini buat gua agak capek kalau terlalu melebar begini. Jadi gua pengen yang biasa aja. Nah, ternyata NS200 ini lumayan. Ini nggak terlalu bikin capek, sehingga kita itu nggak naruh beban berat badan kita itu di tangan gitu. Kan bikin capek banget itu. Ya, ini nggak, ternyata dia nggak. Kalau gue lihat apa dari jaraknya dia nggak. Terus dia pakai radiator, itu gue suka banget. Fan radiatornya juga lumayan besar kalau gue lihat. Lalu tangkinya besar. Cuman kayaknya ini tangkinya kalau gue lihat dan gue baca-baca, ini bukan original tangki, artinya sebesar itu gitu. Jadi hanya kondoman gitu ya. Jadi apa namanya, tangkinya itu kapasitasnya hanya 11 liter, tapi lumayan lah 11 liter. Gua nggak tahu dia jarak tempuhnya dia bakal berapa, tapi yang jelas ini mantap gitu ya. Lumayan lah ya kalau di atas 10 liter gitu. Ini jangan di bawah 10 liter lah ya kalau gue lihat untuk motor laki-laki kayak gini tuh. Terus dia punya pegangan di belakang, pegangan buat apa namanya, pegangan buat yang dibonceng gitu ya. Itu artinya dia ada baut yang bisa gua lepas pegangannya, lalu gua ganti sama bar atau bracket buat box. Nah, itu yang paling penting. Jadi itu bisa gua modifikasi untuk touring gua. Nah, gua senang lihat tampilannya, dia naked bike gitu. Jadi apa ya? Jadi kalau kita dibilang untuk motor jalanan dia kelihatan oke, untuk dipakai touring pun kelihatannya oke ya, nggak terlalu banyak dandan lah ya, paling cuma fasilitas atau kelengkapan aksesoris yang dibutuhkan aja. Dia naked bike, lalu dia pakai Delta boxnya pun nggak main-main. Apa namanya, gue lihat batangannya besar gitu ya. Nanti ini motor akan gue kasih nama Japra. Nah, gue pilih yang warna hitam karena sebetulnya ada 3 warna kan. Kalau setahu gue ada warna hitam kuning, ada hitam merah, ada yang hitam abu-abu. Karena gue prefer warna hitam, karena si Paijo PC gue warnanya hitam, gue pengen temennya pun warna hitam gitu. Jadi gua beli yang warna hitam. Nanti kita sudah nego, ya gua dapatnya lumayan sih, harganya nggak murah, nggak mahal banget juga gitu ya. Gua dapat 8.200.000. Platnya masih plat F, masih plat Bogor, jadi gua nggak perlu ini, cuman ini kabupaten. Tapi yang jelas gua suka dengan tangki yang besar. Gua suka dengan spionnya yang spionnya yang fungsional. Lalu apa namanya,
lampu sennya dia nggak nyatu sama batoknya, tapi dia terpisah single gitu, dan itu melancip gitu. Itu buat gua seru banget. Bannya juga lumayan gede, jadi dia terlahir memang bannya sudah lumayan lebar. Nah ini bagus gitu, jadi artinya si peleknya juga lumayan lebar. Nah gua suka itu. Untuk penjagaan spet belakang, artinya supaya nggak percik sama orang, dia ada mudguard gitu ya, buat di belakang itu, di spakbor itu. Spakbor depan lumayan bagus, spakbor belakang sampai ke tutup belakangnya itu keren sih menurut gua. Dan ada yang unik di motor ini menurut gua, dan ini salah satu yang bikin gua kayaknya asik nih kalau pakai motor ini. Pertama, teknologi 3 businya. Boros ya kalau kita lihat 3 busi, tapi kalau berdasarkan keilmuan teknik katanya gitu ya, gue dengar-dengar gitu ya, kalau 3 busi kayak gitu harusnya semakin irit gitu, dan semakin halus mesinnya gitu. Ya who knows, gue nggak tahu, namanya kita beli second, kita nggak tahu ya nanti akan seperti apa gitu, tapi setidaknya referensinya oke lah gitu ya. Terus knalpotnya bro, biasanya kalau kita lihat motor itu kan ada knalpotnya di samping ya gitu ya, gede, entah kayak gimana bentuknya gitu. Nah ini gue cuma lihat di fotonya itu, knalpotnya itu cuma kotak di bawah, lalu ada corong kecil gitu, kayak kecil gitu, antik banget. Dan gue seneng lihat knalpot tuh nggak kelihatan, gue seneng. Gue nggak suka motor yang terlalu wung gede gitu suara knalpotnya, gue nggak suka. Dan gue juga nggak terlalu suka kalau secara visual knalpotnya itu terlihat besar banget gitu, atau bahkan terlalu kecil banget. Misalnya kecil banget itu kayak batangan pipa gitu ya, ke arah belakang gitu tuh, nggak suka gitu. Dan ini unik menurut gue sih gitu ya, menurut gue unik banget. Dia cuman ada kotak silinser, habis itu keluar kecil itu di bawah, jadi sama sekali nggak kelihatan bagi orang yang ngelihat ini motor sekilas ya, nggak bakal tahu knalpotnya di mana karena nggak kelihatan sama sekali. Dia pakai radiator dengan fan yang lumayan besar. Dia pakai Brembo sebetulnya, tapi merek aftermarketnya, merek secondnya kayaknya, secondary marketnya gitu ya. Secondary mereknya Brin apa namanya lupa gua. Dia masih pakai karburator, jadi kita bisa setting nanti sendiri. Yang gue suka dari motor ini, walaupun cuma 200 cc tapi horsepowernya lumayan bro, ini lumayan besar horsepowernya. Jadi buat gua motor ini worth it buat gua beli, dan gua modifikasi nanti sedikit aja di bagian belakang untuk bracket nyimpan top box dan lain-lain, dan side box tentunya. Kalau memang gua memutuskan pakai side box, gua pasti nanti beli side box. Kalau nggak, minimal bracketnya, side bracketnya udah gua pasangin. Itu nanti tetap kita pakai dry back aja ya, seru gituan. Karena fleksibel kan, enak, bisa dibawa kemana-mana. Ya itu aja mungkin dari gua untuk sementara. Kita lihat motornya, kita cobain motornya, kita review motornya. Ya mungkin namanya motor second nggak akan ada yang betul-betul sempurna gitu ya. Biasanya tuh pasti ada PR-nya, dan itu sudah menjadi bagian yang memang harus diikuti, dinikmati, karena sebetulnya dengan adanya PR seperti itu membuat kita jadi lebih banyak bertanya, lebih banyak mikir, sehingga pada akhirnya kita lebih banyak ilmu karena kita mendapat input dari orang-orang kebanyakan. Oh ada masalah ini, kenapa kalau gini, kalau gitu, dan lain-lainnya. Itu bagus banget sebetulnya. Gue juga dulu di mobil begitu, dari yang nggak ngerti apa-apa sampai akhirnya banyak ngerti gitu. Lalu mudah-mudahan di motor pun sama gitu ya, jadi lebih banyak ngerti karena gue nemu banyak kasus. Bukan bikin gue mundur, malah ini bikin gue malah tertarik. Ini motor kayaknya asik nih buat jadi tempat ngoprek dan lain-lainnya. Nanti gue perkenalkan dengan Japra, lu enjoy aja. Nanti insya Allah mudah-mudahan gue bisa kasih review yang bagus terkait dengan
motor ini. Punya motor cowok 8,2 bro, nggak usah mahal-mahal. Dia bisa pakai Pertalite juga, walau disarankan pakai Pertamax. Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS. Ini ada sejarahnya. Dia bisa mirip dengan KTM untuk teknologi mesinnya, kecuali yang 3 businya itu basicnya dia di KTM. Dan ini yang mendesainnya itu adalah desainer dari motor-motor BMW. Jadi nggak aneh kalau tampilannya ini keren, secara genetik udah ganteng dia. 200 gede-gede kan, jadi gua nggak usah ngerubah SIM, karena kan sekarang ada peraturannya di atas 250 harus sudah beda SIM. Nah ini gua nggak usah ngerubah SIM. Oke. Moment of truth ya, gua mau rasain secara fair terkait dengan rasanya pakai motor ini ya. Yang pertama, gua rasain ini untuk mesin ya, halus, shockwreaker enak. Gua nggak tahu kalau dipakai boncengan ya. Shockwreaker depannya empuk banget nih, enak banget dah kalau menurut gua. Kalau shockwreaker belakangnya terasa sedikit agak terasa sedikit agak keras ya. Tapi ya wajar. Oke, profil ban belakangnya lumayan besar. Mesin ini kayaknya kalau kita tarik enak nih ya. Coba kita lihat dari depan. Gua kurang suka lihat jarumnya yang agak goyang dompet ini. Lu bisa lihat tuh kayak goyang dompet begitu. Ya gua kurang suka. Gua nggak tahu apakah ini memang karakter dari motornya, bahwa untuk tarikan gasnya agak berat ya. Maksudnya ini kabel gasnya mungkin gua ngerasa agak berat. Untuk rem belakang enak banget, rem depan enak banget. Oke. Kayaknya setelan motor ini agak irit ya, jadi napasnya gua nggak ngerasa panjang ya, napasnya pendek ini. Apakah memang seperti itu? Gua kurang paham. Mudah-mudahan sih ini bukan ya. Jadi gua ngerasanya ada yang kurang pas gitu kalau memang sependek itu gitu. Gua punya dulu waktu masih pakai motor 2 tak RG ya, RGR, Suzuki RGR. Nah, tarikannya lumayan panjang napasnya. Jadi kalau gua paksain di RPM-nya ini kerasanya getarannya sampai ke biji nih. Untuk perpindahan giginya gua anggap smooth ya, enak banget. Responsif ya. Ada mau pindahan bro. Dengan bodi berat, kalau udah jalan kayak gini sih rasanya enteng aja. Ya, yang gua rasain shockbreaker belakang agak
agak keras sih. Tapi ya wajar lah ya. Yang pasti sebenarnya ke depannya ini yang enak, empuk banget. Nah, jadi kalau dia nafasnya pendek, jadi terlalu cepat minta ganti gigi gitu, menurut gua itu kurang asik ya. Menurut gua kurang asik terlalu cepat ganti gigi itu. Oke, untuk belok enak. Mungkin akan lebih enteng ya stangnya kalau kita ganti yang tipikal pakai racer ya, di keatasin gitu. Tapi dengan postur gua yang tinggi badan gua 177 cm, gua nggak ngerasa bahwa motor ini bikin gua naruh beban tubuh gua ke stang gitu, enggak. Jadi gua santai aja ini. Biasanya kan ada motor yang naruh bebannya itu justru ke tangan ya, itu bikin kita gampang capek. Kalau ini sih enggak. Sebetulnya yang gua rasain motor ini lumayan galak loh, secara mesin nih, performa menurut gua ya. Cuman ini kok nafasnya pendek. Tuh, tapi pengennya tuh nambah gitu. Pengennya tuh nambah speed terus gitu. Ada sejumlah orang ngomong katanya suara mesinnya agak keras, tapi yang gua rasain sih enggak lah ya. Kalau segini sih enggak keras lah. Jadi dia ini untuk gigi 3, 4 di 6000 itu, di RPM 6000 udah minta gear shift gitu. Itu buat gua kayaknya kurang pas ya. Ini kalau gua lari, maksudnya buat lari drag ini kalah nafas motor ini. Gitu. Oh, hujan. Gua ngetes hujan mulu, bro. Enak untuk tenaganya, bro. Untuk peredaman kejutnya asik nih. Oh, mantap, mantap. Yes. Enak, bro. Gua senang dia ada jamnya, lalu ini ada odometer, kita lihat tachometer di situ. Ya, ini sudah di 37.000 untuk jarak yang sudah ditempuhnya. Nah, satu hal yang gua nggak cocok nih untuk sementara ya, paling cuman ini aja sih. Cuman cuman nafasnya yang terlalu pendek. Mungkin dia mainnya di atas ya, di gear 5-6 ya. Jadi di sininya menurut gua kurang. Untuk breaker tenaga sebetulnya udah oke. Kita pulang lewat sebelah situ aja. Tadi terang loh. Gua bikin video test drive malah hujan. Insyaallah
Alhamdulillah. Allahumma sholli wa nabiyan. Dari gigi rendah itu pendek sekali ya. Ininya apa? Nafasnya pendek banget. Jadi kurang asik sih kalau nafasnya terlalu pendek itu. Masih belum bisa menentukan apakah ini karakternya memang begini atau nah inilah susahnya menilai kalau bukan kendaraan baru ya, karena kita kan nggak tahu apa yang sudah dilakukan oleh orang sebelumnya gitu. Mungkin jika pun dia bercerita mungkin nggak sepenuhnya dia ceritain kan gitu. Jadi ya nggak paham lah sebetulnya kayak gimana. Cuman impresi gua ya kayak gitu ya. Tenaga sih kerasa banget besar ini bro. Cuman ya nafasnya terlalu pendek. Nanti kita akan ulang lagi di waktu cerah. Salah satu yang agak sulit itu mencoba untuk ngambil netral pada posisi mesin masih hidup nih, lumayan agak